Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat malam bagi mahasiswa yang beragama lain. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, karena pada saat ini musim pancaroba, kita harus sering menjaga kesehatan. Baik, sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi kita hari ini adalah DML, yaitu sebuah struktur query yang digunakan untuk melakukan insert, update, delete. Query ini biasanya digunakan untuk melakukan operasi-operasi pada database. Pada setiap sistem itu terkadang kita perlu sangat memerlukan kayak proses memasukkan data, mengedit data, atau menghapus data. Nah, sebenarnya yang bermain di belakang query tersebut adalah si DML ini, seperti itu. Terus ini saya lanjut. Terus untuk visi misi prodi yaitu seperti ini, visi dan misi prodi Teknik Informatika menjadi program studi unggul pada lingkup perguruan tinggi nasional dan menyelenggarakan. Yang ada suara musiknya tolong di unmute ya. Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Teknik Informatika yang berorientasi pada potensi daerah tahun 2024. Ini untuk misinya menyelenggarakan pendidikan akademik dengan memperdayakan mahasiswa dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang relevan, menyelenggarakan penelitian bidang teknik informatika maupun pengaplikasiannya yang berorientasi pada permasalahan di masyarakat lokal. C. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berorientasi pengembangan potensi lokal. D. Menyelenggarakan tata pamong dan layanan akademik yang berkualitas yang mampu mendukung pencapaian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. E. Menjalankan kerjasama dengan perguruan tinggi mitra dan instansi lain sesuai bidang teknik informatika untuk mempercepat pencapaian rencana strategis sentra program studi. RPS kita seperti ini, mata kuliahnya adalah mata kuliah basis data, kodenya seperti itu, INF 1009, numpunya adalah mata kuliah wajib, bobotnya 3 SKS. Terus ini untuk CPL-nya 1, mengintegrasikan nilai norma dan etika akademik. 2, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan penerapan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. KU3 mampu mengkaji implementasi, pengembangan, dan implementasi iptek dan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. KU5 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. KK3 mampu menyusun pemodelan dan abstraksi data untuk mengorganisasikan data dan berjaminan keamanan akses data berdasarkan pada jumlah feed, jumlah rekod, dan relasi rekod antar rekod serta jumlah pengguna. Mampu menyusun algoritma dan mengimplementasikan di dalam kode program dengan menggunakan platform komputer desktop, web, dan perangkat bergerak atau mobile device. Terus KK3 mampu membangun aplikasi perangkat lunak dengan pendekatan pemrograman terstruktur dan pemrograman berbasis objek untuk sistem cerdas yang memenuhi standar user acceptance test. Itu. Terus KK4 mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh algoritma dengan menggunakan pendekatan sistem cerdas atau AI, sistem kontrol meliputi pemberian, penerapan, atau evaluasi. P1 menguasai program teoristis matematika secara umum. P2 menerapkan konsep teoristis ilmu komputasi khusus pada aspek algoritma, bahasa pemrograman, sistem cerdas, dan sistem kontrol basis data, pengolahan citra, mobil computing, sistem komputer, serta matematika terapan applied matematik secara mendalam. P4 menguasai prinsip metode aplikasi peraturan standar, program manual di bidang pemrograman, pengembangan perangkat lunak, sistem komputer basis data, dan keamanan data. CPMK mahasiswa mampu
menjelaskan konsep basis data secara tepat, benar. Mahasiswa mampu memahami konsep perancangan dan pembuatan basis data. MP3 mampu menerapkan perancangan dan pembuatan basis data. Deskripsinya seperti ini. Mata kuliah basis data ini membahas tentang konsep dasar basis data, bagaimana membuat model data, merancang basis data, dan melakukan normalisasi basis data. Kemudian melakukan generate sehingga menghasilkan suatu basis data yang baik. Berikut ini adalah materinya. Hari ini kita fokus pada bahasa pemrograman SQL dan DML. Berikut adalah referensi saya atau daftar pustaka yang saya gunakan. Terus ini untuk pertemuan hari ini kita fokus ke memahami, membuat, dan menerapkan SQL DML. Terus materi pembelajaran membuat dan menerapkan perintah SQL dan operasi DML database, insert, update, delete. Materi ketiga ceramah, diskusi, belajar kelompok, studi kasus. Ini metodenya adalah di sini saya masih menggunakan tatap muka, tapi sebenarnya karena saat ini kita keadaan dalam masa pandemi kita daring. Itu terus untuk perangkat pendukungnya menggunakan Google Meet, Zoom, dan bisa juga Skype. Terus ini indikatornya mahasiswa memiliki kemampuan dan ketetapan memahami sebuah dan menerapkan SQL DML. Baik, saya langsung ke materi. DML sebenarnya adalah sebuah bagian dari database. Pada bagian ini itu kita bisa melakukan insert, update, dan delete ini untuk fungsinya DML sendiri. Terus DML itu merupakan sebuah bagian yang digunakan untuk memanipulasi. Sering terjadi di toko-toko retail itu kita selalu menginsertkan data, terus memasukkan data, mengedit data. Seumpama pertama karena kita salah input, kita harus mengeditnya seperti itu. DML adalah suatu operasi dalam SQL yang sering digunakan dalam manipulasi data. DML sering digunakan oleh DB administrator atau programmer. Tapi yang kedua user ini sebenarnya sama-sama sering menggunakan DML, tapi mereka berdua itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Administrator itu taunya adalah bentuk mateng dari sebuah program. Biasanya kita taunya itu seumpama di sini ada bentuk submit. Apakah ini nanti untuk memasukkan data pendaftaran itu kita cukup klik submit selesai? Tidak ternyata. Kita harus paham tabelnya. Ini kalau kita melihat ini untuk yang dari administrator, ini untuk administrator, ini untuk sudut pandang programmer. Seperti itu. Nah, ini ada dua perbedaan. Yang ini administrator, yang ini programmer. Kalau programmer kita memulainya itu dari bagian yang untuk insert harus kenal profitnya, harus tahu rekodnya seperti apa, value yang diinputkan seperti apa, itu kita harus paham seperti itu. Tapi karena kita adalah orang IT, ya kita sudut pandangnya dari programmer, jangan menerima gampangnya saja submit selesai, edit selesai, seperti itu. Terus statement ini sering dieksekusi saat melakukan operasi. Query-nya pertama satu, pemanggilan data. Ini untuk pemanggilan data. Ini insert untuk menambahkan data. Biasanya kita untuk memasukkan data itu. Update biasanya kita menggunakan untuk melakukan update. Update biasanya di sini kalau dari sudut pandang administrator itu biasanya kita mengenal sebagai edit ini. Terus ada delete untuk penghapusan. Suatu transaksi terdiri atas kumpulan statement DML yang membuat suatu unit logic kerja. Karena di sini ada insert, menambahkan sebuah data ke dalam tabel MySQL merupakan salah satu aktivitas yang paling sering dilakukan. Pembuatan database dan tabel hanya perlu dilakukan satu kali saja. Ketika kita melakukan create tabel, create database dilakukan satu kali. Tapi insert ini nanti, kalau create tabel kan kita membuatnya ini, buat profitnya ini. Tapi kalau insert itu digunakan untuk melakukan perbarisnya ini. Semakin lama aplikasi kita berjalan atau sistem kita berjalan, maka jumlah rekodnya yang awalnya itu setelah 2 bulan atau 3 bulan rekod kita itu cuma 1, 2, 3, 4, kemungkinan setelah 1 tahun 2 tahun ini bisa ribuan. Nah, ini
ketika kita membangun sebuah database, ya ini yang harus kita benar-benar kita perhitungkan. Karena apa? Semakin banyak, pastinya ini nanti akan memberatkan kinerja sistem kita lagi. Maka dari itu ketika membangun sebuah sistem, kita harus paham yang namanya IRD. IRD-nya bagaimana, DFD-nya bagaimana. Nah, dari situ nanti kita harus paham cara pemrosesan yang paling cepat seperti apa, seperti itu. Contohnya, di sini kita ketika membuat sebuah, mungkin dari teman-teman 1J itu ada yang kerja jadi administrator database. Kadang kalau kita mendaftarkan itu akan foto. Foto itu sebenarnya bisa disimpan di database. Tapi ini nanti memberatkan. Mungkin kalau data kita cuma 100 atau 200, itu masih ringan. Yang menjadi permasalahan kemarin saya menginputkan data itu, data penelitian saya itu mengenai tentang kamus sistem isyarat bahasa Indonesia yang berhubungan dengan tunarungu. Itu ketika itu kan jumlah katanya itu ada 8.000 kata. 8.000 kata. Nah, itu memberatkan, prosesnya itu sangat berat. Tapi pas awal-awal saya trial itu cuma masukkan 100 kata, ya sangat ringan. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, kalau data seperti ini jangan disimpan di database, tapi kita cuma menyimpan linknya saja di sini. Untuk gambarnya kita simpan di folder. Kita folder kita panggil ke sini, seperti itu nanti. Jadi di sini nanti antara ini sama ini ada pengindekan, seperti itu, Mas. Terus untuk query insert sendiri seperti ini, ada insert, di sini ada insert into tabel name, kolom, kolom, kolom. Insert into itu merupakan query wajib untuk memasukkan sebuah data atau record ke database. Insert into ini nama tabel, ini seumpama kita punya nama tabel biodata. Tabel ini adalah nama tabel biodata. Tabel biodata itu terdiri dari beberapa field, ID, nama, alamat. Tabel nama, berarti kalau ini apa? Berarti ini apa, diisi apa? ID kan? Terus kolom kita isi apa ini? Kolom kedua kita isi apa? Apa, Mas? Nama ya? Nama. Terus kolom ketiga? Tanggal lahir, Pak. Kalau tanggal lahir, ini kan kita sepakat di sini tadi apa? Alamat kan? Iya, Pak. Alamat. Alamat seperti itu. Nah, terus di sini nanti baru kita value. Value itu ini merupakan batasan antara bagian dari feed dan ini adalah isinya. Value ini merupakan pengisian ini ya. Satu, nama Agus. Ini alamatnya Mojoroto. Nah, di sini satu, namanya siapa ini? Agus, ini Mojoroto. Seperti itu ya. Tapi pada kenyataannya saya sendiri, kalau pas ngerjakan proyekan atau apa itu kurang seneng pakai ini. Karena apa? Terlalu ribet. Jadi query insert itu bisa saya perpendek dengan ini, Mas. Dengan ini, jadi saya tinggal menghilangkan ini, saya hilangkan, terus saya memasukkan langsung per value-nya, tapi urutannya harus tetap sama, seperti itu ya. Sebenarnya sama strukturnya, tapi saya menghilangkan bagian ini, seperti itu. Terus ini untuk penerapannya, di sini seumpama saya memiliki tabel biodata, di sini ada tabel biodata, yang tadinya isinya itu cuma ID 1, ID-nya Susi, nama ID 1, namanya Susi, alamatnya Ngadeluwe. Terus saya ingin menambahkan yang namanya Agus. Agus dimasukkan. Nah, terus di sini ada insert into. Insert into itu digunakan untuk apa tadi? Memasukkan kan? Terus tabel. Biodata itu tabel dari sini. Biodata ini merupakan nama tabelnya. Value itu adalah nomor 2. 2 Agus Mojoroto. Di sini yang harus kita perhatikan satu apa? Primary ID itu wujudnya harus primary key karena apa? Kalau seumpama nanti ID kita itu ada seumpama di sini ID-nya ada 11 itu tidak diizinkan.
ini contoh salah. Kalau primary key berarti harus unik, dia sifatnya unik. Alasannya apa? Ketika kita melakukan penghapusan, penambahan atau updating itu nggak bingung, sistemnya nggak bingung, nggak salah update seperti itu. Jadi ini harus unik. Kalau tadi satu sudah dimasukkan, seumpama kita memasukkan satu lagi, kita masukkan ke sini satu, otomatis dia akan ada penolakan. Loh, ini ternyata satu sudah ada. Nah, seperti itu nggak diizinkan. Gitu Mas ya. Nah, terus hasil dari insert tadi ini delete ini muncul tabel 2 Agus Mojoroto seperti itu. Terus saya lanjut, ini update, query update dipakai untuk melakukan perubahan data pada tabel MySQL, yakni proses update baris atau record. Format dasar query update adalah sebagai berikut. Ini contohnya. Update ini adalah query pokoknya. Tabel name, jadi tadi apa isinya? Nama tabel. Ini adalah nama tabel. Tabelnya, nama tabelnya apa? Biodata atau? Terus set column value, kolom value. Kolomnya tadi apa? Adalah nama. Nama kita ubah. Seumpama Agus jadi Agus Suhandono. Nah, yang menjadi patokan adalah where ID. Karena apa? ID kita jadi patokan karena ID wujudnya adalah primary key. ID sama dengan primary key. Jadi intinya ID itu kalau roda as itu dia adalah porosnya. Apa kalau roda itu dia adalah asnya. Jadi apapun yang ada perubahan di sini dia wujudnya tetap di sini. Ini adalah ID. Seperti itu Mas ya. Where condition ID. Contohnya seperti ini. Saya ingin mengubah Agus jadi Agus Suhandono. Ini. Kan ini ID-nya tadi kan ini. Jadi patokan kita adalah apa? Where ID 2. ID 2 update biodata. Ini adalah nama apanya tadi? Nama tabel. Set nama itu merupakan nama feed-nya. Yang saya edit kan pengen saya yang ini. Berarti nama petik kurung apa? Ini yang diedit. Yang diedit. Agus Suhandono Itu ya. Sudah paham ya dari sini ya? Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah Pak, nah, setelah itu baru kita oke masuk ke sini. Jebret baru nomor 2 masuk. Nah, hasilnya seperti ini. Kan dia sudah teredit seperti itu, Mas. Terus ada lagi nanti query delete. Delete itu biasanya kita gunakan untuk menghapus data yang salah. Terkadang kita punya data yang salah input atau salah apa seperti itu, makanya kita hapus. Lah, contohnya di sini ada delete from tabel where condition. Delete from itu artinya delete dari tabel apa, where condition. Kondisinya tadi apa? ID. Berarti ID katakanlah petik 2 kita hapus, where tabel name adalah apa tadi isinya? Biodata. Agus nggak boleh di sini karena apa? Kalau kita menghapus namanya Agus, Agus itu kan nama yang sangat umum. Di UNP sendiri nama Agus ada 5.000-an orang, katakanlah ada 50 orang. Nah itu nanti Agus pasti kehapus. Jadi kita tidak dihalalkan, haram hukumnya untuk menghapus dari nama. Yang dihalalkan apa? Menghapus dari ID. Itu. Nah, contohnya di sini kita terapkan langsung where really went to execute. Ini ya, kita delete from biodata where ID Agus, where ID 2. Coba kalau di sini nanti kita hapusnya di sini, ini sudah selesai toh, lalu kita oke, otomatis dia langsung hilang seperti ini. Yang menjadi pertanyaan, seumpamanya di sini ada 3, saya hapusnya di sini dari Agus. Kira-kira yang kehapus berapa tabel? Apa berapa rekod? 2 kan? Agus enggak bisa Mas, karena enggak bisa 1, karena ini apa? Agus, dua-duanya ini ada Agus ini. Ya, ini nanti kehapus lah. Akhirnya sampean penghapusanmu itu tidak tepat sasaran, Mas. Seperti itu ya.
Baik, terus di sini ada select untuk menampilkan data dari sebuah tabel merupakan hal paling sering dilakukan. Jadi setelah kita melakukan insert, update, delete, itu kita melakukan select seperti itu. Ini untuk selectnya, select untuk menampilkan kolom 1, kolom 2, form tabel name. Sudah paham ya ini? Karena di sini saya ingin menampilkan ID dan nama. Select ID, nama, form, biodata. Berarti yang saya tampilkan apa? ID dan nama dari tabel apa ini? Biodata. Gitu. Setelah saya eksekusi, hasilnya seperti ini. Ini dari penyampaian saya tadi mungkin apakah masih bingung? Silahkan ditanyakan. Insya Allah sudah, Pak. Sudah ya. Kalau ini nanti saya kalau tidak ada yang bingung, hari ini saya berikan tugasnya ini buat sebuah tabel mahasiswa dengan struktur ID, nama, tanggal lahir, tempat lahir, dan alamat. Isiannya seperti ini. Terus soal kedua tambahkan rekod kedua dengan isian ID, nama, ini tanggalnya 9 September, tempat lahirnya Kediri, alamat Mojoroto. Ketiga, ubah alamat Anis karena Anis pindah rumah ke Desa Semampir. 4, tampilkan feed ID dan nama. Gitu ya. Itu nanti dibuat di screenshot lalu diberi keterangan di Word seperti itu. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya presentasi dulu. Yogi Perdianto. Hadir, Pak. Hadir. Khairul Anam. Tidak hadir. Krishna. Krisna hadir, Pak. Galuh. Hadir, Pak. Jeffrey. Hadir, Pak. Hadir. Septian. Masuk, Pak. Chandra. Ada, Pak. Ahmad Koirun. Tidak ada. Irfan Rio Gunawan. Siap. Bayu. Ada ya. Hadir. Khairul Umar. Tidak ada. Gagu. Tidak ada. Miftahul Thomas. Tidak ada. Faizal Nur Akbar. Hadir, Pak. Alfian. Hadir. Muhammad Al-Farizi. Hadir, Pak. Faiz. Alvan. Hadir, Pak. Hadir. Felix. Hadir, Pak. Bahtiar. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alvino. Tidak ada. Baik. Cukup sekian perkuliahan hari ini. Sebelum pertemuan kita akhiri, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini berguna dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya izin untuk live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.